Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal dari kelas 12 IPS 1 dengan mata pelajaran Sejarah Peminatan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat serta karunia-Nya kita masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita sanjung-ajungkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, idola kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya kita nanti-nantikan di yaumil akhir kelak. Amin amin rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membuat video TP1 dengan pokok bahasan pemerintahan pada masa Orde Lama dan Reformasi, sumber belajar, internet dan buku paket. Dan tujuan belajar, saya ingin mengetahui tentang pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Baru. Orde Baru merupakan suatu penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang didasarkan pada dasar negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Orde Baru lahir sebagai upaya untuk pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kehidupan politik dalam upaya untuk melaksanakan Orde Baru yaitu menetapkan demokrasi, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 guna melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Sisi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Tetapi pelaksanaan nilai-nilai Pancasila ini secara murni dan konsekuen hanya dijadikan sebagai alat politik penguasa. Kenyataan yang terjadi, pelaksanaan demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran. Awalnya dengan visi tersebut, Orde Baru memberi secerca harapan bagi masyarakat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan politik dan yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Pada periode 1945 pada masa Orde Baru berlangsung dari 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Pada masa Orde Baru,
dalam sampai dari kurun waktu 1966 sampai dengan 1998, pemerintah menyatakan dan akan menjalankan Undang-Undang 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun pelaksanaannya ternyata menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang murni, terutama pelanggaran pasal 23 tentang hutang konglomerat atau private debt dan dijadikan beban rakyat Indonesia atau public debt. Dan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kekuasaan kepada para pihak swasta untuk menghancurkan hutan dan sumber daya alam kita. Pada masa Orde Baru, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang sangat sakral. Di antaranya melalui sejumlah peraturan. Yang pertama, ketetapan MPR nomor 1 MPR 1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, tidak berkehendak untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 itu. Yang kedua, ketetapan MPR nomor 4 MPR 1983 tentang referendum yang antara lain menyatakan bahwa MPR berkehendak mengubah Undang-Undang Dasar 1945 terlebih dahulu harus meminta pendapat rakyat melalui referendum. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 5 tahun 1945 tentang referendum yang merupakan pelaksanaan TAP MPR nomor 5 nomor 4 MPR 1983. Baiklah, mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan.
Apabila ada lebih kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.